AKBP Bambang Wijanarko Baiin SIK MSI resmi menjabat sebagai Kapolres Kediri Kota baru pada hari Senin Legi 12 Januari 2015 menggantikan AKBP Budi Herdi Susianto SH SIK MSI pindah tugas menjadi Kapolres Mojokerto. AKBP Bambang Wijanarko Baiin merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995 selama kurang lebih 19 tahun bertugas di Korps Brimob Mabes Polri. Sebelum menerima jabatan sebagai Kapolres Kediri Kota, bapak tiga anak ini sempat mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Penugasan Kasatgas Formed Police Unit FPU Indonesia 6 di Darfur, Sudan. Pasukan ini dikirimkan untuk menjaga keamanan di negara-negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Saat itu, di Sudan sedang terjadi pemberontakan yang diduga karena pemerintah dianggap melakukan pelanggaran HAM, hingga terjadi pemberontakan oleh warga Sudan. Saat hadir kali pertama di Mapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarko Baiin, yang juga putra seorang Kopassus dan rohaniawan ini, menitipkan pesan kepada seluruh anggota Polres Kediri Kota. Layani masyarakat dengan baik. Jangan sakiti masyarakat sekecil apapun. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Pesan itu bukan tanpa sebab. Bambang mengaku pernah dikecewakan oleh rekan-rekan Polri dalam hal pelayanan. Orientasi merubah pola pikir yang dia sampaikan kepada semua Kapolsek dan seluruh jajaran Polres Kediri Kota. Pesan itu benar-benar membumi dan seakan menjadi gema hingga ke ujung wilayah hukum Polres Kediri Kota hingga kini. Tidak hanya bicara, AKBP Bambang Wijanarko Baiin memberikan contoh dan berkomitmen dengan pelayanan terbaik dan memberi rasa aman tanpa pamrih kepada masyarakat. Polres Kediri Kota harus berjalan sesuai dengan grand strategi Polri, yakni membangun postur Polri yang mutlak terus dilakukan guna mewujudkan grand strategi Polri yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pelayanan prima tahun 2016-2025. Tiga aspek yang harus dibangun dalam mewujudkan postur Polri yang baik adalah yang pertama, dengan membangun skillnya, yaitu dengan melatih anggota untuk mampu melakukan tugas sesuai fungsinya dengan baik, seperti memberikan pelatihan menembak, lari, latihan gatur lalin, latihan berpatroli, penjagaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah membangun knowledge atau pengetahuannya. Setiap bulan kita komit untuk selalu mengisi anggota dengan memberikan sosialisasi hukum, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membangun spiritualnya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan membuat program bimbingan rohani setiap minggu dan juga membangun fisik. Ya, awalnya ya saya kaget ya, Pak Kapolres itu baru dilantik kurang lebih 3 hari sudah datang ke sini. Saya juga kaget ada seorang polisi datang ke kerajinan tenun ikat sini. Biasanya kan kepolisian itu identik dengan tegas, menakutkan, tapi ini kok peduli dengan tenun ikat di sini. Beliau itu mulai awal menjabat di sini sampai sekarang itu kalau ada tamu mesti cindera matanya juga dari kerajinan ini, sangat peduli dengan kerajinan tenun, padahal dia seorang polisi. Malah dia juga bilang dulu, Bu, mungkin besok saya bisa menseragamkan polisi itu dengan memakai tenun ikat di sini gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Kapolres yang akan datang, yang akan menggantikan, bisa melanjutkan programnya Pak Kapolres ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Pak Bambang yang selama ini mau terjun sendiri untuk mengantar tamu-tamunya ke toko kami untuk memberikan oleh-oleh kepada tamu-tamunya. Seperti tahu, di mana kota Kediri terkenal sebagai kota tahunya. Pak Bambang mantap, Pak Bambang mau mengayomi kota Kediri, Pak Bambang merakyat. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, maka secara pasti hubungan kepada sesama manusia
akan semakin baik. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Beberapa langkah strategis bekerja sama dengan semua pihak, terutama instansi samping, dilakukan lelaki yang doyan olahraga ini. Antara lain, pembenahan mental anggota, pembenahan infrastruktur baik di 8 polsek, begitu juga Mako Polres Kediri Kota yang berada di Jalan KDP Slamet 02 Mojoroto, Kota Kediri. Juga ada pembenahan pos polisi yang juga merupakan wajah Polres Kediri Kota. Pos ini dibangun sebagai simbol bahwa masyarakat membutuhkan keamanan. Dengan keberadaan pos keamanan, warga akan nyaman saat melaksanakan aktivitasnya tanpa ada rasa ketakutan maupun kecemasan. Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Abdullah Abu Bakar adalah mitra yang selama ini membantu program Polres Kediri Kota, di antaranya dengan pemberian dana hibah untuk renovasi Mapolsek, ruang SPKT, dan pinjam pakai kendaraan untuk seluruh anggota Babin Kamtipmas di 3 polsek urban, yakni Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Demikian juga dengan PT Gudang Garam Tbk yang banyak memberikan sumbangsih bagi renovasi Mako Polres Kediri Kota yang dibangun sejak tahun 1835 di era penjajahan Belanda, serta mendukung banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Kediri Kota. Pak Bambang adalah sosok pemimpin yang sopan, santun, merakyat, berwibawa. Keluarga besar Gudang Garam menyampaikan terima kasih atas kepemimpinan Pak Bambang selama ini dan turut mendoakan semoga sukses. Luar biasa, Dan. Tiada tara. Peran serta AKBP Bambang Wijanarko Baiin didukung pula oleh Ketua Cabang Bayangkari, Ibu Inka Paruntu Bambang Wijanarko. Tidak kalah dengan sang suami, Inka Paruntu juga getol bagaimana menjadikan anggota Bayangkari menjadi sejahtera dengan berbagai inovasi dan pelatihan. Wujud nyata itu didedikasikan salah satunya di dunia pendidikan, yakni agar generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang layak. Renovasi gedung TK Kemala Bayangkari 41 dan 42 yang awalnya dalam kondisi memprihatinkan, kini menjadi layak untuk dijadikan sebagai sarana belajar. Kita harus punya hati raja, namun juga punya hati hamba atau melayani. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Sebagaimana tugas utama Polri, yakni menjaga, melindungi, dan melayani masyarakat, juga dilakukan oleh Polres Kediri Kota di bawah kepemimpinan AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Di antaranya, terlibat langsung dalam berbagai upaya menjadikan kota Kediri sebagai kota yang aman dan tenang bagi masyarakat. Berbagai operasi, di antaranya operasi ketupat, operasi lilin, operasi patuh, dan lain sebagainya, juga dimanfaatkan untuk menunjang sekaligus memantapkan program-program Polri dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat. Hal pertama yang dilihat AKBP Bambang Wijanarko Baiin saat awal menjabat adalah melihat maraknya balap liar setiap malam minggu. Setelah berkoordinasi dengan anggotanya, turut bersama melakukan penegakan hukum terhadap balap liar. Tidak hanya sekali, bahkan hingga puluhan kali dilakukan penertiban, terutama di Jalan Hasanuddin, Jalan Teguh Umar, hingga Jalan Imam Bonjol, dan hasilnya aksi balap liar berkurang. Terjun langsung dalam setiap peristiwa darurat juga dilakukan AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Salah satunya ketika kejadian adanya orang yang terbakar di dalam mobil yang diduga korban pembunuhan di Gunung Wilis, wilayah Tikungan Lungur Malang, Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri pada Rabu malam 10 Juni 2015. Jatuhnya korban dari masyarakat dari kasus penambangan liar dan kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup menjadi keprihatinan AKBP Bambang Wijanarko Baiin.
Belum lagi ditambah tercorengnya internal Polri yang secara tidak langsung terlibat terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Belajar dan berangkat dari kasus Salim Kancil di Lumajang, Polres Kediri Kota harus komitmen dan konsisten karena illegal mining menjadi atensi pimpinan tertinggi Polri. Makan saja mereka sulit. Jadi, kita tetap melakukan pembinaan serta mengingatkan untuk tidak melakukan illegal mining. AKBP Bambang Wijanarko Bain. Pesan AKBP Bambang Wijanarko Bain. Kita tidak boleh menerima upeti-upeti dari para penambang itu. Penanganan kasus korupsi memerlukan penanganan serius dan komitmen yang tinggi dalam penanganannya, tidak terkecuali yang dilakukan Polres Kediri Kota dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahkan Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Anas Yusuf Dipkrim SHMH MM, kala itu memberikan penghargaan bagi Polres yang berhasil menyelesaikan kasus perkara korupsi terbanyak tahun 2014 dan 2015. Dan Polres Kediri Kota salah satunya. Meski bukan tujuan, namun apa yang telah dilakukan layak menjadi contoh. Majalah Bayangkara Dahanapura, website Polres Kediri Kota, mendapat penghargaan terbaik tingkat Polres jajaran Polda Jatim tahun 2016. Humas Polres Kediri Kota meraih peringkat terbaik ketiga bidang kehumasan tingkat Polres jajaran Polda Jatim tahun 2016. Keberhasilan ini atas prestasi keaktifan penyampaian informasi terkait kegiatan kepolisian, khususnya Polres Kediri Kota melalui majalah Bayangkara Dahanapura, website www.polreskedirikota.com. Penghargaan diberikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol RP Argo Yuwono, di akhir acara Rekernis Humas Polda Jatim, Rabu 4 Mei 2016 di Hotel Grand Surya Kediri, kepada Kasubag Humas Polres Kediri Kota, AKP Anwar Iskandar. Keberhasilan yang diraih Humas Polres Kediri Kota ini juga merupakan jerih payah dan bimbingan Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarko Bain, yang tiada henti memberikan saran dan masukan untuk kemajuan majalah Bayangkara Dahanapura yang saat ini sudah pada terbitan ke-19 dan website www.polreskedirikota.com yang sudah berumur 1 tahun 4 bulan. Forkompimda, paguyuban antar umat beragama dan penganut kepercayaan, serta seluruh elemen masyarakat Kota Kediri, telah menolak radikalisme, terorisme, ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, dan komunisme masuk ke Kota Kediri. Berbagai forum yang pernah ada, antara lain Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di Kota Kediri, menolak keberadaan mereka sekaligus mempersempit gerakan mereka. Polres Kediri Kota pada Februari 2015 lalu menindaklanjuti deklarasi penolakan radikalisme, terorisme, dan ISIS dengan menggelar sinergitas, mencegah radikalisme, dan hingga Mei 2016. AKBP Bambang Wijanarko juga terus melakukan roadshow kepada tokoh agama untuk bersama-sama mencegah radikalisasi. Tindak lanjut ini juga dalam rangka melaksanakan 8 program Quick Wins Polri. Langkah preventif ini sebagai upaya agar tidak sampai terjadi upaya penggantian ideologi Pancasila. Kegiatan yang melibatkan Kemenak, Kesbanglinmas, dan MUI ini dalam rangka sinergitas penerapan butir pertama Quick Wins, yakni penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti-Pancasila. Sekaligus butir keempat, yakni pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi, khusus ISIS. Selain upaya pencegahan, dengan melibatkan stakeholders, AKBP Bambang Wijanarko Bain juga terjun langsung kepada tokoh agama dalam forum FKUB, tokoh masyarakat dengan melibatkan 3 pilar, Babin Kaptimas, Babinsa, dan Kepala Kelurahan. Berbagai himbauan baik melalui selebaran
tentang bahaya radikalisme, terorisme, dan ISIS disebar hingga ke pelosok wilayah, bahkan hingga ke RT, RW, melalui Babin Kamtibmas sebagai respon melatih sensitivitas warga masyarakat terhadap lingkungan agar lebih peduli terhadap situasi berkembang. Bahkan secara khusus, AKBP Bambang Wijanarkobaiin membuat baliho himbauan tentang bahaya radikalisme, terorisme, dan ISIS di sudut-sudut kota yang gampang terbaca oleh masyarakat. Mewakili ulama sepuh di Jawa Timur, Kiai Haji Zainuddin Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso, Mojo Kediri, Jawa Timur, menyatakan sangat mendukung langkah Polres Kediri Kota dengan upaya cegah tangkal. Supportnya masalah pengamanan, keamanan, dan semua yang kita adakan bisa berjalan dengan baik karena pengamanan beliau. Pak Kapolres orangnya ramah, suka guyon, dan kompak. Saya tidak butuh orang pintar. Saya butuh anggota yang punya hati dalam bekerja. AKBP Bambang Wijanarkobaiin. Setelah sebelum dilakukan sosialisasi kepada para pedagang miras, menyambut bulan suci Ramadan, Polres Kediri Kota terus melakukan operasi miras bersama Satpol PP Pemkot Kediri. Targetnya Ramadan bebas dari miras. Operasi dilakukan dengan cara preemptif dan preventif, dengan memberikan himbauan serta memberikan salinan perda larangan menjual miras. Perbedaan kita dengan Polres lainnya adalah saya ingin lakukan sosialisasi terlebih dahulu, baru lakukan penindakan terhadap miras, sehingga pencitraan yang kita lakukan selama ini tidak dicederai dengan makian masyarakat yang merasa dirugikan. Demikian dikatakan AKBP Bambang Wijanarkobaiin sebelum melakukan penertiban pedagang miras. Kita semua berjuang untuk mengubah mental lama kita. Semoga tidak ada mutasi anggota berkaitan dengan Dumas yang masuk ke saya. Selamat bekerja untuk terjadinya transformasi mental yang baik. AKBP Bambang Wijanarkobaiin. Selain perang terhadap miras, Polres Kediri Kota pernah mendapatkan prestasi 5 besar terbaik Sepolda Jatim pada tahun 2015 dalam penanganan kasus narkoba. Perkembangan teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak sadar terhadap bahaya narkoba, akhirnya banyak yang terjerumus pada jurang kesesatan. Posisi kota Kediri yang berada di perlintasan daerah-daerah di sekitarnya banyak dijadikan sebagai transit peredaran narkoba, sehingga polisi harus bekerja ekstra dan hasilnya ratusan ribu pil koplo dan puluhan gram sabu dan Inex berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Kediri Kota. Sebagai wujud tindak lanjut bahaya narkoba dan sekaligus menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia darurat narkoba, di mana setiap hari terdapat sekitar 50 orang meninggal dunia akibat narkoba. Kerugian Indonesia atas tersedianya sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan sangat dirasakan. Terkait hal tersebut, BNN mencanangkan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba pada tanggal 31 Januari 2015 di Jakarta. Sebagai langkah konkret untuk mensukseskan program ini, BNN Kota Kediri membentuk TAT, Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. TAT ini merupakan tim yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Kemenkumham, BNN, dan Dinas Kesehatan. Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Wijanarkobaiin SIK MSI menyampaikan bahwa ketika para penyalahguna narkoba sedang menjalani proses rehabilitasi di BNN Kota Kediri, apabila kembali terbukti menjadi pengedar atau bandar, akan tetap menjalani proses hukum, sementara proses rehabilitasi tetap berjalan. Saya ingin mengambil bagian dalam penegakan hukum, bagaimana kasus persetubuhan terhadap anak ditangani secara profesional,
dan bagaimana agar tidak terjadi lagi di Kota Kediri dengan mengenakan pasal-pasal terhadap pelaku dengan hukuman semaksimal mungkin. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Sejak munculnya kasus SS alias Koko, pengusaha terkenal di Kediri yang sekaligus pelaku pedofil terhadap puluhan anak, Polres Kediri Kota selalu serius menangani kasus anak. Tanpa pandang bulu, hukum tetap ditegakkan dan tidak ada kata kompromi. Bahkan, himbauan kepada orang tua agar menjaga dan melindungi putra-putrinya dari bahaya persetubuhan dan pencabulan juga dilakukan melalui baliho di sudut-sudut kota, antara lain di Jalan Erlangga dan Jalan Veteran Kota Kediri. Upaya Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarko Baiin ini bahkan mendapat apresiasi dari Ketua Kompolnas dan juga Menteri Polhukam, Luhut Panjaitan. Bicara tentang profesionalisme Polri, saya teringat kepada seorang anak kecil di mana kami pernah bertetangga di Cijantung dan pergi beribadah ke gereja yang sama. Waktu itu, ayahnya menjabat sebagai Kabintal Bimbingan Mental Kopassus. Sekarang, anak tersebut telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang anggota Polri yang profesional. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa dia berhasil membongkar kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kediri. Pelakunya adalah seorang pengusaha ternama yang kabarnya adalah sosok yang ditakuti oleh masyarakat. Nama anak yang saya kenal itu adalah AKBP Bambang Wijanarko Baiin yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Kediri. Saya mengapresiasi kinerjanya yang berani dalam menegakkan hukum. Dia telah berhasil menunjukkan kehadiran polisi dalam membela masyarakat lemah. Saya berharap kita semua dapat meneladani keberaniannya dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Puji Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Kabinet Presiden Joko Widodo dalam akun Facebook miliknya Senin 16 Mei 2016. Saya terkesan ketika di Kediri ini ada sebuah kasus yang kalau tidak ditangani secara profesional akan punya potensi yang tidak kita inginkan. Tetapi di tangan Pak Bambang, kemudian ending dari kasus ini tidak menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan kegaduhan atau apalagi kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kepolisian Kota Kediri di bawah kepemimpinan Pak Bambang bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, bekerja sama dengan baik. Akhirnya endingnya persoalan dapat diselesaikan secara hukum dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti di tengah-tengah masyarakat. Membagi-bagikan 15.000 permen, ini adalah merayakan sukacita Natal yang merayakan dengan harapan semoga Polri semakin dekat di hati dan dicintai masyarakat. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Indahnya berbagi di perayaan Natal 2015 di Kota Kediri. Polisi-polisi dengan tutup kepala Santa Claus berbagi permen kepada para jemaat gereja. Tak tanggung-tanggung, permen yang dibagikan sebanyak 15.000 permen. 15.000 permen yang dikumpulkan dari para donatur untuk 94 jemaat gereja, khususnya anak-anak. Pembagian permen di 94 gereja tersebut berada di 8 wilayah kecamatan. Pemandangan ini menjadi hal yang menarik, sebab polisi menjadi bagian dari perayaan Natal dan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Semua anggota Polres Kediri Kota yang menjalankan pelayanan dan operasional di lapangan menggunakan topi Santa Claus. Tujuan membagi-bagikan 15.000 permen adalah merayakan sukacita Natal bagi yang merayakan. Kami ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan bersama masyarakat merayakan sukacita
atau kegembiraan menyambut Tahun Baru 2016. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Menyambut Tahun Baru 2016, ada pemandangan unik di kota Kediri. 1000 polisi turun jalan sambil membawa trompet. Mengganti peluit yang digunakan sehari-hari, ditinggalkan dan diganti dengan trompet untuk menyambut sukacita Tahun Baru 2016. Bertajuk Police of a Thousand Trumpets menjadi hal yang baru yang belum pernah ada. Sebab mengatur lalu lintas dan mengatur jalur tidak menggunakan peluit seperti biasanya, tapi menggunakan trompet. Walaupun Polri melaksanakan pengamanan dalam menyambut Tahun Baru 2016, namun kami ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan bersama masyarakat, merayakan sukacita, kegembiraan menyambut Tahun Baru 2016. Gebrakan menarik AKBP Bambang ini banyak mendapat sambutan baik dari masyarakat karena dianggap unik dan belum pernah ada. Apalagi semua trompet yang diperlukan oleh anggota sudah disediakan sehingga tidak perlu membeli. Dan pada puncaknya, pada pukul 24.00 saat pergantian tahun, seluruh anggota di samping melaksanakan PAM ikut secara bersama masyarakat lainnya meluapkan sukacita, kegembiraan dengan turun ke jalan sambil meniupkan trompetnya masing-masing. Mengayomi masyarakat dan anggota melalui olahraga dan hobi. Kebanyakan pria menggemari kegiatan yang beraroma petualangan, menguras adrenalin untuk mencapai kepuasan tersendiri. Pria adalah sebuah pilihan kata untuk menggambarkan lelaki yang sudah dewasa, matang dalam berpikir dan mengambil keputusan, juga berani mengambil resiko. Petualangan mengendarai trail adventure adalah salah satunya. Begitu banyaknya penggemar trail di Kediri dan sekaligus menyalurkan hobi, AKBP Bambang Wijanarko Baiin yang juga menurun kepada anak keduanya, Eski, akhirnya membentuk perkumpulan yang diberi nama Komunitas Trail Kediri, KTK. Anggotanya terdiri masyarakat biasa hingga pejabat. Namun saat berada di jalur, tak ada yang membedakan, kecuali slogan, salam satu jalur. Tidak hanya menggeber kendaraan dengan keberanian di wilayah pegunungan, kota dan kabupaten Kediri, namun banyak kegiatan yang dilakukan KTK bersifat sosial, antara lain reboisasi hingga berbagi kepada sesama. Mereka layak menerimanya, sebab secara tidak langsung ini adalah kepedulian kawan-kawan KTK kepada warga yang mempersilahkan kepada kami, daerahnya menjadi jalur hobi kami. Begitu yang disampaikan AKBP Bambang Wijanarko Baiin kepada anggota KTK. Beliau sangat ingin KTK terus hidup, walaupun dia akan bergeser ke tempat tugas yang baru. KTK tetap hidup dan tanpa ketua, karena semua itu ketua. Sangat senang dengan ngetril Pak Kapolres ini. KTK wuyup, itu aja. Berawal dari kepedulian dan keprihatinan terhadap olahraga bulu tangkis, di mana AKBP Bambang Wijanarko Baiin dulu pernah menjadi atlet bulu tangkis Klub Jarum Jakarta yang pernah dilatih langsung oleh Darius Pongoh atau orang tua dari atlet nasional Lius Pongoh. Akhirnya membentuk klub bulu tangkis yang diberi nama Persatuan Bulu Tangkis Kediri atau PBK. Sebagai tonggak awal, Polres Kediri Kota menggelar kejuaraan bulu tangkis Kapolres Kediri Kota Cup 2015 yang digelar di Gor Bulu Tangkis Wijaya, Kota Kediri. Saya mendengar, sudah 20 tahun di Kota Kediri ini tidak ada kejuaraan bulu tangkis yang meliputi semua kelompok umur. Oleh karena itu, saya mengapresiasi mengucapkan terima kasih kepada penggagas, yakni pemilik Gor Wijaya, Pak Andi Suprapto, beserta keluarga, dan mendukung sepenuhnya Kapolres Kediri Kota Cup ini. Saya juga berharap ini menjadi agenda tahunan. AKBP Bambang Wijanarko Baiin SIK MSI.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang turut serta membantu dalam kegiatan ini, antara lain Wijaya Sport, Paradiso, PT Gudang Garam, dan lain-lain. Pertama kali Pak Kapolres mengadakan Piala Kapolres Cup Kota Kediri. Itu. Yang kedua, dia anak-anak mengadakan lagi dari tinjauan dari gubernur, diadakan di Kediri, Piala Gubernur. Ya moga-moga yang penggantinya bisa seperti ini, Pak. Itu. Ya masalah kakinya, Mak, ototnya ya cuma kejang itu aja. Ya kaku-kaku itu loh, Pak. Gitu. Jadi tidak ada dengan permasalahan kesehatan apa, nggak ada. Ya cuma ototnya kaku-kaku, terus saya pijat, saya lenturkan aja gitu, Pak. Jarang kita temui lah, Pak. Seorang Kapolres bisa bermasyarakat seperti gitu, baik seperti gitu, nggak ada. Itu saya baru pertama kali jumpai Kapolres bisa bermasyarakat seperti itu, Pak. Tujuan paguyuban tenis Kediri ini adalah untuk mempererat silaturahim dan bukan semata-mata bertanding menentukan siapa juaranya. AKBP Bambang Wijanarko Baiin. AKBP Bambang Wijanarko Baiin juga banyak berperan aktif di paguyuban tenis Kediri. Berbagai eksibisi pernah dilakukan Polres Kediri Kota. Paguyuban tenis ini, pesertanya kebanyakan adalah anggota paguyuban antar umat beragama yang terbentuk sejak tahun 2012 lalu. Salah satu eksibisi yang pernah digelar Polres Kediri Kota adalah pertandingan tenis dengan melibatkan TNI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berlangsung di lapangan tenis Pemkab Kediri. Dalam setiap kesempatan, Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Wijanarko Baiin menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahim dan bukan semata-mata bertanding menentukan siapa juaranya. Paguyuban tenis Kediri sangat berterima kasih atas peran aktif Bambang Wijanarko Baiin. Bisa dijadikan sarana komunikasi mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kota Kediri. Ya, Pak Kapolres itu satu, orangnya ramah. Kemudian orangnya juga familiar dan baik hati. Ini kami buktikan bahwa terakhir kami ketemu beliau pada hari Selasa waktu pelepasan sepeda santai itu kami diberi kenangan raket ini. Nah, raket ini merupakan kenangan tersendiri dari beliau pada kami, sehingga sepanjang masa harapan kami selalu teringat dengan Kapolres, dengan raket ini. Beberapa kali Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Wijanarko Baiin mengajak sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Kediri untuk latihan menembak bersama di lapangan tembak Polres Kediri Kota, Wirasatya. Diajaknya para tokoh masyarakat ini sekaligus sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kerjasamanya dalam menjaga Harkam Tipmas di Kota Kediri. Selain lebih mengakrabkan dengan para tokoh masyarakat, acara latihan menembak juga sering disisipi perlombaan fun game. Dan dari sini pula lah terbentuk perkumpulan kemudian, Kediri Shooting Club atau KSC, dengan tokoh utamanya AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Beberapa turnamen yang diikuti oleh KSC, antara lain kejuaraan menembak Kasat Brimob Polda Jatim Cup 1 tahun 2016, di mana dalam kejuaraan ini Kediri Shooting Club memborong berbagai kategori. Kediri Shooting Club mendapatkan berbagai juara, antara lain Kapolres Kediri AKBP Bambang Wijanarko Baiin mendapat juara 2 kategori tembak reaksi IPSC Production perseorangan dengan poin 259,482. Wadan Kibrimob Kompi C Kediri, Ibtu Agus TB, juara 2 perseorangan revolver. Sementara Kapolsek Grogol, AKP Budi NT, dan Afu Wibisana masuk dalam 10 besar kategori perseorangan revolver. Selanjutnya, 2 medali diborong, yakni juara 2 revolver perorangan atas nama AKBP Bambang Wijanarko Baiin dan juara 2 beregu revolver atas nama AKBP Bambang Wijanarko Baiin. Agus dan Afu Paradiso
kembali tertoreh untuk sebuah perkumpulan yang baru terbentuk. Hingga puncaknya, di penghujung tugas AKBP Bambang Wijanarkobaiin, KSC masih beraksi dalam kejuaraan menembak Kapolda Cup 2016 dalam rangka HUT Bayangkara ke-70. Beliau adalah seorang yang rendah hati, yang memiliki hati raja, hati hamba, dan beliau sangat memiliki pengaruh yang luar biasa dengan tidak mempergunakan akan jabatan atau kekuasaannya, tapi beliau lebih menebar pengaruh sehingga dari berbagai elemen bisa bersatu, bisa guyup di dalam berbagai komunitas. Dan satu hal yang kami sangat berkesan dari Bapak memulai tugasnya sampai akhir di Kediri, bahwa Bapak mengatakan tidak apa yang saya dapatkan dari Kediri, tapi beliau mengatakan apa yang beliau bisa berikan untuk kota Kediri. We love you. Pengamanan dalam setiap pertandingan tim kesebelasan legendaris Persik Kediri oleh Polres Kediri Kota dan diikuti kehadiran AKBP Bambang Wijanarkobaiin menjadi bukti bahwa jaminan keamanan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Rasa terayomi sebelum dan sesudah pertandingan adalah sebuah jaminan menjadi harapan penyelenggara pertandingan dan supporter, dan tentunya masyarakat secara umum. Begitu kecintaan pada AKBP Bambang Wijanarkobaiin. Sehari setelah ulang tahunnya ke-44, AKBP Bambang Wijanarkobaiin mendapat kado istimewa dari manajemen Persik dan Persik Mania. Meski berasal dari Betawi dengan latar belakang kebudayaan berbeda, namun AKBP Bambang Wijanarkobaiin tidak mau membeda-bedakan dalam memberi perhatian pada kebudayaan. Salah satunya kesenian jaranan. Dalam berbagai kegiatan atas undangan seniman jaranan, AKBP Bambang Wijanarkobaiin selalu hadir dan membaur. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam rangka Grebek Suro Kota Kediri tahun 2015 dengan tema Ayo Jaran di bantaran Sungai Brantas Kota Kediri pada awal November 2015. Begitu juga kehadirannya di Festival Alun-Alun Kota Kediri pada 13 Mei 2016 mendapat perhatian banyak pihak. Wali Kota memberikan kejutan kue ulang tahun karena acara bertepatan dengan hari jadi AKBP Bambang Wijanarkobaiin. Sementara para seniman yang menggelar tari kolosal 1000 jaran kepang, jaranan memberikan pecut sebagai simbol pemimpin. Meningkatkan SDM, kesehatan, dan pelayanan kepolisian. AKBP Bambang Wijanarkobaiin memiliki harapan besar, yakni Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, pelayanan yang diberikan di Polres Kediri Kota, senyaman customer service. Dan untuk mengaplikasikan sebagai tonggak awal menjalani tugasnya di Polres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarkobaiin mengumpulkan sejumlah petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk dilatih oleh tim HRD BRI Cabang Kediri. Tujuan diadakannya pelatihan pelayanan ini agar suasana angker kepolisian tidak lagi terlihat dan berubah menjadi seperti di customer service di bank. Dicontohkan, AKBP Bambang Wijanarkobaiin, misalnya ketika sedang melayani seseorang kemudian telepon berbunyi, dan Anda menerima telepon tersebut, itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. AKBP Bambang Wijanarkobaiin tidak cukup sekali menggelar pelatihan, pemantapan tahap 2 dan 3, sekaligus evaluasi guna mencapai pelayanan prima, senyaman customer service, kembali dilakukan di Polres Kediri Kota. Satu program yang luar biasa dan sebenarnya di luar dugaan gitu ya.
bagaimana pihak kepolisian menginginkan sesuatu layanan untuk masyarakat, tapi standarnya adalah standar sebuah bank gitu. Dan bank, beliau sendiri mengatakan bahwa bank tapi customer service, bukan teller gitu. Jadi bagaimana beliau pengen merubah masyarakat berpandangan kepada kepolisian, dan layanan ini bagaimana ketika masyarakat masuk ke SPKT ya Pak ya, namanya di SPKT ini sudah tidak lagi merasa menemukan sosok-sosok yang angker, yang mungkin orang-orang sudah males dulu gitu Pak. Nah, dia pengen merubah paradigma itu. Dengan fasilitas yang dimiliki dan adanya berbagai dukungan, AKBP Bambang Wijanarkobain juga mewajibkan anggotanya untuk berlatih menembak. Salah satunya fungsi sabara dan reskrim. Pelatihan ini dianggap penting, salah satunya karena tugas Sat Sabara, antara lain Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pengamanan markas. Selain juga memiliki fungsi negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue atau SAR. Kesehatan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kadang dalam menjalankan tugas yang begitu padat, polisi lupa memperhatikan kesehatannya. Hal inilah yang membuat prihatin Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarkobain, setelah melihat beberapa anggotanya diakibatkan memiliki penyakit tertentu. Langkah preemptif pun diambil, salah satunya bekerja sama dengan Rumah Sakit Baptis Kediri yang diwakili Dr. Novianto Wibowo, SPS, dengan menggelar sosialisasi kesehatan dengan tema Deteksi Dini Gejala Stroke. Diselenggarakannya acara ini adalah sebagai upaya deteksi dini apabila ada anggota polisi di lingkungan Polres Kediri Kota mengalami gejala stroke, sehingga dapat diantisipasi. Selain itu, juga menjawab atas kejadian di lingkungan Polres Kediri Kota. Ada beberapa anggota yang mengalami stroke saat masih menjadi polisi aktif. Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarkobain, SIK MSI, menyatakan apa yang dilakukan dengan kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota. Pemerintah telah menerapkan sebuah kebijakan yang diprediksi mampu meningkatkan daya beli masyarakat untuk program 1 juta rumah. Kebijakan didukung dengan uang muka yang terjangkau dan bunga kredit perumahan rakyat, tetap dalam jangka waktu tertentu. Polres Kediri Kota bekerja sama dengan Bank BTN melakukan sosialisasi di hadapan kurang lebih 100 anggotanya. Saya sangat merespon program ini dan tidak usah berkecil hati. Meski kita hanya memiliki rumah dengan tipe rumah sederhana, ini bagus dan realistis untuk diambil dan lokasinya tergantung daerahnya masing-masing. Khususnya bagi para bintara. Oleh karena itu, kalau sudah ada niat, maka harus hati-hati memanage keuangan. Itulah pesan Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarkobain. Sebarkan kabar baik ini kepada kawan-kawan kalian, sebab kalian di Polres Kediri Kota ini adalah keluarga besar. Pesan dari Kapolres. Menyatakan kasih kepada masyarakat, tokoh agama, dan anggotanya. Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarkobain, di sela-sela tugasnya selalu menyempatkan diri untuk silaturahim dengan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat, terutama jika ada di antara mereka yang sakit. Salah satu contohnya adalah membesuk Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri di Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya. Membesuk Kiai Haji Anwar Iskandar, tokoh pendiri paguyuban antar umat beragama dan penganut kepercayaan Kota Kediri di Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. Membesuk Ibu Esther Untung, Ketua CMNI Jawa Timur di Rumah Sakit Baptis Kediri, dan juga membesuk Didik Henok,
salah satu kawan-kawan Kapolres Kediri Kota. Dalam menjalin silaturahim membesuk mereka yang sakit, AKBP Bambang Wijanarko Bain biasanya tidak hanya sendiri. Agar kebersamaan terwujud, Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarko Bain, juga mengajak jajaran Muspida lainnya. Menjenguk mereka yang sakit juga tidak hanya dilakukan oleh Kapolres Kediri Kota. Ketua Bayangkari Cabang Kediri Kota, Nyonya Inka Paruntu Bambang Wijanarko, juga melakukan hal yang sama. Melakukan anjang sana kepada anggota Bayangkari yang sedang sakit. Anjang sana tersebut sekaligus menyalurkan bantuan dari pimpinan daerah Bayangkari Jawa Timur kepada anggota Bayangkari yang sedang sakit. Kebiasaan rutin AKBP Bambang Wijanarko Bain dan Nyonya Inka Paruntu selain menjenguk si sakit, juga takziah kepada anggota yang meninggal, mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberi semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, hal tersebut juga dilakukan kepada masyarakat umum. Seperti yang terakhir dilakukan adalah mengunjungi Nenek Kalimah, penderita tumor mata yang hidup sebatang kara, warga Grogol, Kabupaten Kediri. Wujud nyata keberagaman dan kebinekaan dijunjung tinggi di Polres Kediri Kota. Masing-masing anggota diberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini dicontohkan langsung oleh Bambang Wijanarko Bain. Salah satunya, digelar ibadah bagi anggota yang beragama Kristen di ruang Kapolres Kediri Kota. Bambang Wijanarko sendiri adalah sosok yang religius dari didikan ayah yang anggota Kopassus dan seorang rohaniawan. Di antara kegiatan yang pernah diikuti hingga beberapa kali tersebut adalah Camp Pria Sejati, Christian Men's Network, dan salah satunya pernah dilaksanakan di Wisma Santa Yohanes, Pusarang, Semen, Kediri. Di mana visi misi kegiatan Camp Pria Sejati ini adalah memulihkan pria-pria untuk menjadi pemimpin, imam, dan sumber bagi rumah tangganya, bahkan kota dan bangsa ini. Shalom, kami melihat Pak Bambang adalah seorang pemimpin yang memiliki satu kerendahan hati yang luar biasa, di mana dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin, seorang Kapolres, tapi dia lebih menunjukkan bahwa dia seorang bapak yang melayani. Yang kami tangkap ketika dia ketemu kami, dia selalu bertanya, apa yang bisa kami bantu? Dia selalu tanyakan itu kepada kami. Dia melayani, dia berusaha terus untuk membantu, bahkan dia peduli, tidak peduli kamu dari kalangan apa. Itu yang membuat kami masyarakat, kami teman sahabat itu merasa nyaman. Ya, kami tidak segan-segan menghubungi dia. Itu satu pribadi yang luar biasa, dan dia suka menolong orang-orang yang lemah. Yang kedua yang saya sampaikan bagi Pak Bambang, dia memiliki sebuah kualitas karakter moral sebagai seorang pria sejati yang tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak kompromi dengan uang, yang tidak cinta uang, tapi dia memiliki satu hikmat, takut akan Tuhan. Itu yang membuat dia menjadi seorang history maker. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Wijanarko Bain dan Nyonya Inka Paruntu atas nama Polres Kediri Kota boleh dibilang banyak memberikan bantuan kepada para masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya, korban bencana tanah longsor yang berada di tempat pengungsian Gedung Sekolah Dasar Negeri Blimbing 1, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Wijanarko Bain secara tegas akan memberikan jaminan keamanan baik rumah maupun barang-barang milik korban selama ditinggalkan pasca terjadinya bencana. Seremonial bakti sosial atau baksos berlangsung di halaman SDN Blimbing 1. Ada sebanyak 66 kepala keluarga korban bencana tanah longsor yang hadir. Risiko pekerjaan sebagai polisi menjadi perhatian bagi perusahaan Wana Arta Life untuk memberikan asuransi jiwa mikro (SIPECI) secara gratis kepada 300 anggota Polres Kediri Kota. Selain itu, secara khusus, Ketua Cabang Bayangkari Kediri Kota memberikan bantuan asuransi SIPECI kepada 150 anggota Bayangkari Cabang Kediri Kota secara gratis.
Pada Ramadan 2015, sedikitnya 250 pengemudi becak wilayah Kota Kediri diajak buka bersama oleh Kapolres Kediri Kota, AKBP Bambang Wijanarko Baiin, di rumah dinasnya. Selain pengemudi becak, acara ini juga dihadiri oleh Forpimda, Paguyupan Antar Umat Beragama, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, dan Bita Catering sebagai sponsor buka bersama. Kegiatan ini juga ditindaklanjuti dengan Harley Davidson Club Indonesia mengadakan bakti sosial menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Sedikitnya 600 bingkisan diberikan kepada 600 pengemudi becak di seluruh kota Kediri. Kegiatan ini dibagi dalam 2 titik, yakni di halaman Polres Kediri Kota dan di depan Taman Makam Pahlawan Kota Kediri. Kalau Pak Bambang itu menurut saya orangnya itu baik. Kalau tukang becak diperhatikan, Mas. Dikasih sembako itu loh, Mas. Polres Kediri Kota, Harley Davidson Club Indonesia Kediri Raya, dan Bayangkari Cabang Kediri Kota di bawah kepemimpinan AKBP Bambang Wijanarko Baiin terus menebar kebaikan bagi sesama hingga akhir jabatannya di Polres Kediri Kota. 2 bulan sebelumnya masih menggelar bakti sosial di 2 panti asuhan di wilayah Kecamatan Grogol, Panti Asuhan TKK Bakti Luhur Kalibagu, dan Panti Asuhan Al-Huda Ringenrejo. Kegiatan ini merupakan ide Bapak Insinyur Haji Sunardi, Ketua HDCI Kediri Raya, kemudian disambut baik dengan mengajak Bayangkari Cabang Kediri Kota. Menjadi pemandangan yang menyenangkan dan membanggakan buat masyarakat Kediri bahwa HDCI Kediri memang beda, tertib dan rendah hati semua. Siapa dulu road captain-nya? Langsung dipimpin AKBP Bambang Wijanarko Baiin, kata Hani. Bakti sosial HDCI dan Bayangkari ini mendapat sambutan yang antusias dari pengelola panti asuhan. Suster Yanti, perwakilan panti asuhan TKK Bakti Luhur, mengaku sangat berterima kasih kepada Polres Kediri Kota, HDCI dan Bayangkari Cabang Kediri Kota. Ini perhatian yang luar biasa yang diberikan Polres Kediri Kota, HDCI dan Bayangkari kepada panti asuhan ini. Hal senada juga disampaikan Bunyai Bahrun dari Panti Asuhan Al-Huda yang mengaku tak bisa berucap selain rasa terima kasih yang luar biasa atas perhatian Polres Kediri Kota, HDCI dan Bayangkari. Semoga bantuan ini bisa menjadi sebab kemuliaan bagi anak-anak panti asuhan dan yang memberikan bantuan dibalas yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling berkesan dengan Bapak selama ini dengan cara memanggil dengan kode alam, dengan cara bersiul. Hal yang paling berkesan selama Bapak menjabat di Polres Kediri Kota adalah ketegasan beliaunya, khususnya kepada anggota Polres Kediri Kota, sehingga kami menjulukinya Mr. Disposal. Hal yang terkesan bagi saya terhadap beliaunya adalah bila mana ucapan sayang ke kami, yaitu ucapan Udin. Contoh manggilnya, Udin. Yang paling berkesan saya, Bapak itu selalu merhatikan kita dengan rekan-rekan kita, dengan mingguan kita nggak pernah telat. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah beliaunya ini disiplin, tegas, tapi juga pandai melawak. Beliau ini setiap hari memanggil saya dengan nama Wahai. Sebenarnya nama saya ini adalah Wahim. Tapi sebutan ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih Pak Bambang Wijanarko. Selamat jalan Pak Bambang. Pak Kapolres mudah-mudahan cepat jadi Kapolri. More than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
raise me up to more than I can be. You raise me